Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Kisah ini terjadi di zaman tabi'in. Kapan itu? Generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu definisi sahabat? Orang yang hidup di masa Rasulullah dan sempat berjumpa dengan Rasulullah, itulah yang disebut sahabat. Apa itu tabi'in? Orang yang hidup di zaman setelah sahabat Nabi, yang hanya sempat berjumpa dengan sahabat, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itulah definisi tabi'in. Maka di zaman tabi'in ada seorang ulama yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai panutan, masyarakat sering datang berkunjung ke kediaman beliau untuk bertanya, untuk berkonsultasi perihal agama, tentang urusan hidupnya. Maka suatu waktu datanglah seseorang untuk mengadu permasalahan hidupnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya berasal dari sebuah negeri yang lama sekali dilanda kekeringan, kemarau panjang, hujan tak kunjung datang. Kami khawatir terhadap ladang-ladang kami, ternak-ternak kami. Apa yang harus kami lakukan? Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat, istighfarillah, istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepadanya. Lalu datang lagi orang kedua. Ia mengadu, wahai Imam, saya ini hidup miskin, serba kekurangan, untuk makan sehari-hari sulit. Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari kondisi ini? Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat, istighfarillah, banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Datang lagi orang ketiga, wahai Imam, wahai Syekh, saya sudah lama menikah, namun belum kunjung Allah beri keturunan, belum juga Allah karuniai buah hati. Apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab lagi, istighfarillah, banyak-banyak taubat kepada Allah. Datang lagi orang keempat, wahai Imam, wahai Syekh, saya memiliki kebun, tapi kebun saya selalu gagal panen, diserang hama, irigasinya nggak cukup, kering. Apa yang harus saya lakukan? Lagi-lagi jawaban yang sama keluar dari lisan Imam Hasan Al-Basri, istighfarillah, banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Melihat pemandangan ini, salah seorang murid Imam Hasan Al-Basri yang meriwayatkan kisah ini juga, namanya Imam Ibnu Syubai, keheranan dan bertanya kepada sang guru, wahai guruku, mengapa setiap kali ada orang yang datang berkonsultasi, mengadukan permasalahan hidupnya, solusi yang engkau berikan selalu sama, istighfar? Bukankah masalahnya beda-beda? Tapi kenapa solusinya selalu sama? Istighfarillah, istighfar sama Allah. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya jawaban itu bukanlah dariku, melainkan dari Allah. Bukankah dia berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, aku berkata. Siapa yang berkata? Nabiullah Nuh alaihissalam, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yusilis samaa
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Subhanallah. Kejadian di zaman tabi'in tersebut persis seperti firman Allah yang ada di Quran surah Nuh, persis seperti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Memang harus diiringi dengan dunia supaya mereka mau beriman kepada Allah, supaya mereka mau bertobat. Tergantung kualitas iman masyarakat. Lalu apa hikmahnya untuk kita hari ini? Ternyata apapun masalah kita, solusinya bisa dengan istighfar, bisa dengan bertobat kepada Allah, bisa dengan banyak meminta ampun kepadanya. Apapun masalah kita, istighfar solusinya. Kalau kita lagi ada ujian, lagi ada masalah, mungkin ada masalah di keluarga, ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak-anak, solusinya istighfar. Mungkin ada masalah dengan kesehatan, solusinya istighfar. Mungkin ada masalah di tempat kerja, solusinya istighfar. Mungkin ada masalah di perjalanan, solusinya istighfar. Apapun masalah kita, solusinya adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat, aku kembali kepadanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, Zat yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluk-makhluknya, dan aku kembali kepadanya. Aku paling sederhana, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku minta ampun, aku memohon ampun kepada Allah. Itu redaksi istighfar. Ada banyak varian dari istighfar. Maka yang manapun yang kita pilih, itu bisa menjadi solusi untuk semua permasalahan hidup kita. Mengapa Allah memberi kita ujian? Hakikat hidup di dunia memang ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Hidup ini ujian. Dan ujian itu bukan hanya ketika disempitkan. Ketika hidup kita dilapangkan, itu juga ujian. Apakah saat sempit kita mampu bersabar? Apakah saat lapang kita mampu bersyukur? Tapi kita menyangka selama ini seringnya ujian itu hanya yang sulit-sulit saja, hanya yang berat-berat saja, hanya yang gak nyaman aja, hanya yang tidak mengenakkan saja. Padahal hakikat hidup ini semuanya adalah ujian. Mau kita nyaman, bahagia, mau kita senang sengsara, semuanya adalah ujian. Kuncinya bersabar atau bersyukur. Karena ada 4 varian manusia di atas muka bumi ini. 2-nya orang beriman, 2-nya orang kafir. Orang beriman ada yang kaya raya, hidupnya bahagia, serba ada. Orang beriman juga banyak yang mengalami ujian kesulitan, kemiskinan, sakit, penderitaan, seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza hari ini misalnya. Lalu orang kafir ada yang kaya raya, foya-foya. Orang kafir juga ada yang menderita, ada juga yang sengsara. Bagaimana menjelaskan kondisi ini? Yang pertama, orang beriman yang bahagia versus orang kafir yang menderita. Ada sebuah kisah di zaman dulu, ketika seorang ulama didatangi oleh seorang kafir Yahudi. Ulama ini kaya raya karena dia punya bisnis mandiri secara finansial, bahkan dia membeasiswai murid-muridnya untuk belajar kepadanya.
Suatu ketika didatangi oleh seorang kafir Yahudi yang hidupnya miskin, papa, melarat, menderita. Dia keheranan dan dia protes, lalu bertanya kepada ulama tersebut, "Wahai Syekh, bukankah dalam agama kalian, dalam keyakinan kalian, dalam kepercayaan kalian, dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir seperti kami. Lalu mengapa hidupmu bahagia, kaya raya, serba ada, sedangkan saya miskin, sengsara?" Kata si kafir Yahudi. Lalu apa jawaban ulama tersebut? Mind blowing banget. Betul, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Karena nanti di akhirat, ketika kami hamba-hamba Allah yang beriman, Allah izinkan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya, ternyata kebahagiaan di dunia belum ada apa-apanya. Adapun kalian orang kafir, ketika nanti masuk ke dalam neraka dan merasakan pedihnya siksa, ternyata penderitaan di dunia belum ada apa-apanya. Masya Allah. Jadi yang menjadi ukurannya adalah akhirat, bukan dunia. Dunia surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Karena nanti orang beriman di akhirat lebih nikmat dan orang kafir di akhirat lebih menderita. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua, ada orang kafir yang bahagia, kaya raya, foya-foya, serba ada, bisnisnya lancar, padahal dia mungkin pakai sistem riba. Ada orang beriman yang hidupnya sengsara, menderita, berkekurangan, diuji dengan sakit dan lain sebagainya. Bagaimana menjelaskan kondisi ini? Adapun model yang pertama, orang kafir yang hidupnya lapang, itulah yang dinamakan dengan istidraj. Allah tidak peduli dengan orang model ini. Kalau Allah peduli, Allah akan uji. Karena biasanya orang lebih mudah sadar di titik rendah dibandingkan di titik tinggi. Orang biasanya kalau hidupnya lagi muda, kaya raya, foya-foya, itu seringnya lalai. Walaupun gak semua, banyak juga kalau Allah yang bersyukur, yang menggunakan kekayaannya dalam ketaatan, yang infak sama wakafnya luar biasa, ada. Tapi biasanya orang kalau lagi hidup nyaman, itu cenderung lupa sama Allah. Bukankah kemaksiatan itu sering terjadi ketika kesempatan ada, fasilitas ada, waktu ada, kondisi nyaman? Orang yang maksiat begitu. Coba kalau orang lagi sakit, uang gak ada, buru-buru mau maksiat. Maka kalau ada orang kafir, orang ahli maksiat, hidupnya tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja, serba ada, lapang, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah membiarkan kesenangan dunia dalam rangka menunda siksa. Itu istidraj. Allah tidak peduli sama orang itu, udah puas-puasin di dunia, nanti tunggu azabku di akhirat. Inna adzabi shadid, azabku pedih. Adapun orang-orang yang beriman, yang diuji dengan penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, kesakitan, dan lain sebagainya, kehimpitan hidup. Hakikat hidup ini memang ujian. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji? Ternyata ujian adalah sebuah keniscayaan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Lebih-lebih ujian penderitaan. Karena biasanya orang mudah sadar ketika di posisi rendah. Kita kalau lagi tenang-tenang seringnya lupa sama Allah. Begitu tiba-tiba ada gempa, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Begitu ada masalah, astagfirullah, kita jadi ingat minta ampun sama Allah. Misalnya kita naik pesawat gitu, lagi tenang, mungkin tidur aja gitu. Tapi begitu ada turbulensi, cuacanya ekstrim gitu, bahkan sampai terjun bebas berkali-kali, itu satu hal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, betul nggak? Jemaah, kita lebih mudah ingat Allah, lebih mudah sadar. Biasanya di titik rendah. Kalau kenyamanan itu sering membuat hati kita keras, tapi kalau kita diuji sama Allah, hati kita itu lebih mudah untuk lembut. Seringnya, walaupun nggak selalu gitu, ada juga orang yang nggak tahu diri, udah hidupnya miskin, nggak sholat pula, nggak taat sama Allah, masih mau maksiat juga, itu keterlaluan sih. Tapi kecenderungan orang beriman itu memang diuji sama Allah. Apa tujuan Allah menguji hamba-hamba yang beriman? Suka-suka Allah, terserah Allah. Tapi mungkin hikmahnya adalah Allah betul-betul sayang sama hambanya yang beriman. Kalau ada hamba yang sayang Allah, pasti Allah akan uji. Allah rindu mendengar intihannya, keluhannya kepadanya, bukan kepada manusia. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, innaka antas sami'ul 'alim wa huwas sami'ul basir. Allah itu Maha mendengar, as-sami'. Kenapa Allah memperkenalkan dirinya as-sami'? Karena Allah rindu mendengar doa-doa kita. Allah senang kalau kita bergantung kepadanya. Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Mungkin kita ini orang-orang yang yakin kepada Allah, yang beriman kepadanya, punya banyak dosa. Makanya hati-hati dengan dosa, karena dosa itu memiliki konsekuensi di dunia dan di akhirat. Memang betul, siapapun yang meninggal dalam keadaan beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, asalkan kita nggak mati kafir, walaupun punya iman sekecil atom di dalam hati, maka kita layak masuk surga. Fahuwa min ahlil jannah, dakhalal jannah. Kita pantas menjadi ahli surga kalau punya iman walaupun sekecil atom. Cuma pertanyaannya, apakah masuk surganya langsung? Kalau amal solehnya lebih berat, siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukan, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka tempat kembalinya adalah tempat yang diridhoi, layak masuk surga. Kalau timbangan amal soleh lebih berat, kita masuk surga bukan gara-gara amal kita, melainkan karena rahmat Allah, karena ridho Allah. Karena amal kita yang sedikit itu gak pantas disandingkan dengan kenikmatan surga yang luar biasa. Akan tetapi supaya Allah ridho kepada kita, amal soleh kita harus lebih berat. Nah, gimana kalau sebaliknya dosa kita yang lebih berat? Maka harus di kafarat dulu. Kalau di kafarat di akhirat dengan apa? Nauzubillah min dzalik. Harus mampir ke neraka. Seringan dengannya siksa dipakaikan sendal dari bara api neraka yang menyebabkan meleleh isi kepala, memilih otak kita. Nauzubillah min dzalik. Tak sanggup kita bayangin. Kalau kita meninggal masih membawa dosa, masih terhimpun dosa, apa yang terjadi di alam kubur? Fitnah menanti, ada azab, nauzubillah min dzalik. Dan kalau kita berbuat dosa, banyak maksiat di dunia, kalau kita masih punya iman di dalam hati dan Allah sayang kepada kita, maka di saat itulah Allah menguji kita dengan kesulitan, kesakitan, kekurangan, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk Allah gugurkan dosa-dosa kita. Bukankah kalau kita tertusuk duri saja, kata Nabi dalam sebuah hadis, itu menjadi kafarat dosa baginya. Ada sesuatu yang tidak nyaman, tersandung, sakit dan lain sebagainya, itu menjadi kafarat dosa. Bukankah setiap kita adalah pendosa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu keturunan Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik pendosa at-tawwabin, yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepadanya. Dosa kita makin numpuk bertambah setiap hari, tapi amal soleh kita kurang. Padahal innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu mampu menghapus keburukan. Amal soleh kita kurang.
istighfar kita jarang, tobat kita kadang-kadang. Lalu gimana cara Allah mau menghapus dosa-dosa kita? Allah sayang soalnya sama kita. Allah ingin saat kita kembali kepadanya sudah bersih. Makanya Allah beri ujian. Itulah kenapa kalau datang masalah dalam hidup kita, kita beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, 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 solusi datang. Masalahnya hilang, kuat pundak kita untuk memikulnya, tenang hati kita menjalaninya. Astagfirullah, astagfirullah, solusi Allah hadirkan. Itulah kenapa istighfar menjadi solusi untuk semua masalah hidup kita. Karena masalah itu juga datang gara-gara kita. Bukankah Allah bilang, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah." Apapun kebaikan pasti datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun keburukan itu pasti karena ulah diri kita sendiri. Masalah datang pasti gara-gara dosa kita. Maka astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar kepada Allah. Karena jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul kita yang mulia, yang dijamin terpelihara dari dosa, ahli surga, itu beristighfar minimal 70 kali sampai 100 kali dalam satu hari. Itu minimal. Dan riwayat berbeda, ada yang menyebutkan 70, ada yang menyebutkan 100 kali. Lalu gimana dengan kita yang banyak dosa itu? Harusnya lebih banyak istighfar kita. Dan sebagai penutup, saya mau mengajak dan mengingatkan diri saya juga jamaah semuanya, mari kita amalkan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang doa ini dinamakan dengan Sayyidul Istighfar, pemimpin atau tuannya semua istighfar. Istighfar yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik. Apa itu? Sayyidul Istighfar. Doanya tidak terlalu panjang, tapi fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum datangnya malam, fahuwa min ahlil jannah, maka dia penghuni surga. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di malam hari dengan penuh kesadaran dan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum datangnya pagi, fahuwa min ahlil jannah, masuk surga. Luar biasa ya. Lalu bagaimana bunyi sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Tidak terlalu panjang kalau kita ingat fadilahnya yang luar biasa. Rutinkan di setiap zikir pagi petang kita, atau minimal baca sekali di siang hari, di malam hari satu kali. Kita istiqomah, konsisten, karena manfaatnya yang gak main-main. Kita rutinkan, kapanpun kita kembali kepada Allah, maka kita layak jadi penghuni surga. Allahumma anta rabbi, pahami redaksinya, hayati maknanya, resapi makna yang terkandung di dalamnya. Karena doa itu bukan hanya amalan lisan, melainkan amalan hati. Kita meminta kepada Allah apa yang kita minta, makanya pahami. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, Rabbku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku, wa ana 'abduk, dan aku ini adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku setia terhadap perjanjianmu kepadamu semampuku. Aku a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatan yang kulakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui setiap nikmat karunia yang engkau anugerahkan dalam kehidupanku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya
tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Engkau. Inilah doa Sayyidul Istighfar. Kita mengakui keesaan Allah, lalu berendah diri di hadapannya, mengakui nikmat-nikmatnya. Allah itu senang kalau kita puji. Makanya mukadimah doa itu memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, supaya Allah lebih cepat, lebih mustajabah doa-doa kita dikabulkan Allah. Maka mari kita rutinkan Sayyidul Istighfar ini. Minimal perbanyak istighfar selalu di lisan kita, tidak akan pernah rugi orang yang beristighfar. Bahkan saya pribadi pernah punya pengalaman ketika akan berangkat safari dakwah keluar kota. Saya berangkat dari Bandung. Kejadian ini terjadi di masa belum ada transportasi kereta cepat. Jadi kalau saya berangkat dari Bandung mau ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, itu harus naik travel. Kata Allah, saya mengambil travel yang mepet dengan jadwal penerbangan pesawat. Jadi menurut estimasi kedatangan itu sudah boarding dan ini rawan sekali miss flight, ketinggalan pesawat. Maka sepanjang perjalanan saya banyak istighfar, astagfirullah, sambil saya melihat maps. Ini jam berapa ini nyampe? Boarding jam 3, terbang jam setengah 4. Ini jam 3 lebih baru nyampe ke bandara. Belum lagi harus jalan ke gate sampai ke gate keberangkatan itu. Maka dalam perjalanan saya banyak istighfar, astagfirullah, sambil lihat map. Saya ikhtiar juga, saya bisikin Pak Supir, tolong agak cepat ini, agak tunggu sedikit karena saya udah mepet penerbangannya. Walaupun saya dimarahin balik, kenapa belinya mepet tiketnya gitu. Namanya juga ikhtiar gitu kan. Saya istighfar, astagfirullah. Lalu saya tambah istighfarnya dengan istighfarnya para nabi, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak ampuni kami dan rahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Lalu saya tambah lagi dengan istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus terperangkap dalam perut ikan, gelapnya perut ikan, geraknya lautan dan gelapnya malam, lapis-lapis kegelapan, Nabi Yunus berdoa seperti itu. Tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Nah, saya nggak berhenti istighfar, astagfirullah, saya istighfar Nabi Adam yang nggak berhenti. Waktu itu karena udah panik banget, ini kalau ketinggalan pesawat, masalahnya panjang, efek domino. Ada yang mengundang acara sudah nungguin, yang kalau di reschedule pesawat juga nanti akan ketinggalan, orang udah menyiapkan acara segala macam. Ini gimana caranya? Saya udah pasrah, udah melakukan istighfar aja, pokoknya apa yang terjadi jamaah yang tadinya tiba jam 3 lebih gitu ya. Ketika saya istighfar, saya juga heran gitu. Yang jalan itu kan kalau macet kan merah. Tiba-tiba pokoknya titik merahnya berkurang jadi biru. Lalu estimasi waktu kedatangan itu berkurang semenit jadi lebih cepat semenit sampai nyampe nya itu jam 3 kurang 15. Masya Allah, padahal harusnya itu nyampe nya jam 3 lebih, udah mepet. Tapi malah nyampe nya jam 3 kurang 15 atau jam 3 kurang 10. Alhamdulillah gak jadi ketinggalan pesawat. Istighfar. Saya pernah mengalami dan pernah membuktikan sendiri, apapun masalah kita, istighfar, minta ampun, tobat sama Allah. Karena gak ada ujian masalah yang datang dalam hidup kita melainkan itu pasti gara-gara dosa kita. Astagfirullah, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Berbanyak istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah mudahkan hidup kita, dan Allah jadikan kita penghuni surga tanpa hisab yang berat, tanpa harus melewati azab. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah karuniai kita surga firdaus yang tinggi bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi